Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses bisnis pada sistem informasi. Nah, pada sesi ini rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sistem informasi diterapkan pada proses bisnis lintas fungsi dan proses bisnis untuk satu area fungsional. Nah, kita bisa melihat bahwa proses bisnis di sini adalah kumpulan aktivitas ataupun tugas yang berkelanjutan yang saling terkait dalam urutan tertentu sehingga bisa menciptakan sebuah produk atau layanan yang bernilai bagi organisasi, mitra bisnis, dan pelanggannya. Nah, proses ini melibatkan 3 elemen mendasar. Yang pertama ada input, resource, dan output. Nah, input di sini adalah berkaitan dengan bahan, jasa, maupun informasi yang mengalir kemudian diubah menjadi sebuah aktivitas proses ya. Sedangkan sumber daya di sini berkaitan dengan orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas proses, itu untuk mengelola informasi itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan output. Nah, output di sini adalah produk maupun layanan yang dihasilkan dari sebuah proses. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebagai contoh ketika kita bicara sebuah proses yang melibatkan pelanggan ya. Nah, maka pelanggan tersebut berasal dari internal ataupun eksternal organisasi bisa jadi. Nah, sehingga seorang manajer yang merupakan penerima proses pelaporan internal adalah sebuah contoh dari pelanggan internal. Nah, sebaliknya ketika kita bicara individu atau bisnis yang membeli produk dari sebuah organisasi, nah itu kita bisa katakan dia sebagai pelanggan eksternal dari sebuah pemenuhan proses. Nah, jadi kita lihat bahwa organisasi yang sukses itu mengukur aktivitas proses mereka untuk mengevaluasi seberapa baik mereka melaksanakan proses tersebut. Nah, 2 metrik yang digunakan untuk mengukur proses ini adalah yang pertama dari sisi efektivitas dan efisiensi. Nah, jadi ketika kita bicara efektivitas itu adalah kita bicara fokus dari luarannya ya. Artinya bagaimana kebutuhan ini terjawab ataupun terbantu dengan adanya sistem informasi maupun proses yang diusulkan sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan atau misalkan dapat membantu kita dalam memenuhi kuota ataupun target penjualan misalkan seperti itu. Nah, dari sisi efisiensi ya, berkaitan dengan efisiensi sendiri adalah terkait dengan bagaimana kita bisa meminimalkan sumber daya untuk mengoptimalkan proses bisnis. Jadi menekan cost misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat nih beberapa contoh proses bisnis yang ada itu biasanya berkaitan dengan proses bisnis akuntansi, keuangan, pemasaran, kemudian juga terkait dengan manajemen produksi, sumber daya manusia maupun sistem informasi manajemen itu sendiri. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dalam cross functional business process ya. Jadi terkait dengan proses bisnis lintas fungsi, yaitu bahwa tidak hanya satu area yang difasilitasi oleh sistem informasi, tapi seluruh lini fungsi ini saling berkaitan. Nah, pada gambar berikut kita melihat kembali nih bagaimana cross functional ya, lintas fungsi yang disupport oleh sistem informasi sehingga bisa terintegrasi informasinya. Nah, jadi kita melihat bahwa sistem informasi ini merupakan sebuah pendukung ya di dalam proses bisnis yang ada di organisasi. Nah, tujuannya adalah memfasilitasi komunikasi, koordinasi antar area fungsional yang berbeda dan memungkinkan pertukaran dan akses yang mudah terhadap data yang diproses. Sehingga secara khusus sistem informasi ini memainkan peran yang penting
dalam 3 bidang, yaitu bagaimana membantu melaksanakan proses, kemudian menangkap dan menyimpan data, lalu memantau kinerja proses. Nah, pada contoh ini kita bisa melihat gambaran dari alur proses bisnis yang disupport oleh sistem informasi. Nah, kita bisa melihat di sini adalah gambaran contoh uh, sistem untuk pemesanan tiket seperti itu. Nah, kita bisa lihat kaitannya dengan sistem informasi, kemudian alur informasinya seperti apa. Nah, jadi proses bisnis yang baik ini sangat penting ya sebetulnya. Kenapa kita harus mempelajari proses bisnis terlebih dahulu? Karena dari situ nanti kita akan mengembangkan sistem informasi apa, kebutuhan terkait dengan pengembangan teknologi yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi di organisasi dan juga proses bisnis dasarnya. Karena pada dasarnya kita berangkat pada proses bisnis tersebut untuk mendefine, menentukan sistem informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.